Suara saya bisa didengar ya? Halo? Bisa Pak, sudah masuk suaranya. Baik, bisa Pak. Bisa Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita hari ini melanjutkan masih tentang fuzzy tab 2, tapi mungkin nanti sedikit saja sebelum kita lanjutkan ke neural ya. Neural bagian dari AI juga. Jadi setelah fuzzy tab 1, fuzzy tab 2 harusnya neural yang terbaru perkembangannya sudah belajar deep learning. Nah, anak-anak sekarang banyak yang skripsinya tentang deep learning, dan deep learning itu pun juga sudah diterapkan di robot, di IoT, dan di mana-mana sudah cukup banyak ya. Nah, sebelumnya kita coba bereskan dulu yang fuzzy tab 2 kemarin. Mungkin ada yang mau disampaikan, mungkin sudah ada yang mencoba riset di fuzzy tab 2-nya. Mungkin kesulitan install dan sebagainya. Kemarin kan, nah yang terbaik adalah contoh yang ini, yang kalau fuzzy tab 2, caranya sudah tahu ya. Jadi kan ini sebenarnya aslinya kalau Anda download itu adalah dalam bahasa Python yang .py ini ya. Jadi kalau Anda download dari link yang kapan hari itu, maka belakangnya adalah .py. Nah, yang .py ini kalau Anda jalankan kan nggak jalan ini. Misalnya tadi sudah sampai berapa ya? 7, nah misalnya sekarang yang ke-8. Nah, kan seperti ini toh. Maka ini nggak bisa jalan tidak bisa jalan di mana? Di Jupyter Notebook ya. Ini harus Anda copy, Ctrl C. Nah, kemudian Anda kembali lagi ke Jupyter Notebook, baru Anda bikin coding baru pakai new Python 3 ini ya. Nah, seperti ini nanti terbentuk sel. Nah, baru program yang tadi yang .py dipaste di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini kan muncul run-nya. Jadi ini program .py yang sudah sekarang dalam bentuk Jupyter. Nanti ekstensinya berubah dari .py menjadi .ipynp ya. Ya seperti ini baru bisa Anda jalankan. Nah, ini sudah. Oh, ini ada yang kurang, apa ini? Cannot import TSK from. Ini ada yang nggak lengkap ya. Coba yang lain. Yang ada yang bisa, ada yang nggak mungkin. Coba yang P7. Tapi caranya seperti itu. Jadi ini kan yang ada di .py nggak ada run-nya, nggak bisa dijalankan. Anda pindah ke yang tadi. Nah, di sini dipaste di selnya ini. Anda run. Oh, ini punya saya ada yang belum lengkap ini. Ada yang menjumpai seperti ini? Jadi ini punya saya ada yang tidak lengkap. Sebentar ya, kita mulai dari yang pertama dulu aja. Dari yang paling pertama kan example 1 ini. Ini kan example 1. Ini untuk membentuk fungsi segitiga tapi di type 2 new Python 3 taruh di selnya sini ya kan, udah dicoba di run. Ini kalau misalnya keluar tulisan figure ini sudah berhasil, tinggal diulangi lagi run-nya. Nah, ini jalan. Jadi mungkin harus dari yang pertama dulu, jadi ya mungkin ada yang dipanggil apa ini. Jadi sebenarnya ini membutuhkan library namanya PyITool
Fuzzy Logic System ini ya. Ini ya, ini Pi i3 IT2 FLS ini. Ini harus diinstal dulu. Nanti diambil yang mana? Di situ di dalamnya sesuai kebutuhan. Misalnya tree membership function ini untuk membuat fungsi segitiga ya. Trapezoidal MF ini bentuk trapezoid atau trapesium bahasa Indonesianya. Kemudian Lumpi ini ngambil line space supaya membentuk garis ini ya, membentuk line ya. Gambarnya tidak titik-titik. Kemudian ini kan angka-angka yang mau ditransformasi ke bentuk segitiga tadi ya. Ini angkanya di interval ini. Nah, kemudian di sini cara pemakaiannya. Ini kan tadi kita butuh library i2 ini, 2fs. Apa ini? Oh, ada belum admit. Ini seperti ini. Kemudian, nah ini yang pertama menggambarkan fungsi trapezoid atau trapesium bahasa Indonesianya ya. Ini berbeda dengan trapesium yang tipe 1. Kalau yang tipe 1 kan cuma 4. Ini 1, 2, 3, 4, 5 parameternya ya. Ini parameternya ada di sini. Demikian juga segitiga. Biasanya segitiga kan cuma ada 3. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi parameternya sekarang yang segitiga ini jadi ada 4. Ya. Kemudian di sini hanya untuk ngeplot gambarnya saja. Nah, seperti ini. Jadi ini yang basic. Kalau mau membuat yang bawah ini kan gabungan. Jadi dia ini bedanya dengan Fuzzy Type 1. Fuzzy Type 2 ini fungsi keanggotaannya gabungan ya. Jadi yang dalam ini adalah bentuknya segitiga, yang di luar adalah trapesium. Nah, digabung jadi seperti ini ya. Ini manfaatnya banyak. Jadi kalau di Fuzzy Type 1 kan biasanya hanya untuk yang kalau kontrol itu multiple input single output. Nah, tapi di sini bisa lebih dari satu output ya. Bisa 2. Seperti ini. Ini kalau Anda sudah jalan berarti ininya jalan, library-nya sudah diinstal. Demikian juga untuk nyoba yang lain-lain. Yang paling penting itu example berapa ya yang sudah ada contohnya. Coba yang 2 ini apa? Ini nampilkan aja. Terus yang example 3. Nah, ini yang example 3 ini sudah ada evaluasi rule-nya ya. Kemudian yang terakhir Anda bisa ngeplot. Nah, ini yang example 3, .py yang bagus ya. Ctrl A, Ctrl C. Anda bikin baru di sini. New, Python 3. Jadi kalau Anda ngopi dari file Python, dirubah ke Jupyter Notebook, tinggal di copy, paste di sini ya. Ya. Ini, jadi ini yang tadi program di python.py sekarang menjadi ini. Nah, ini mungkin bisa Anda kasih nama lain, simulator misalnya Fuzzy Type 2. Ini karena yang bagus, bisa Anda kasih nama lain. Yang ini kan sudah lengkap, jadi di dalamnya ada apa? Ini yang bentuk inputnya loh, satunya Gaussian untuk small, satunya untuk medium, satunya lux, ya kan? Kemudian satunya itu ini membentuk tadi small, medium, luxnya.
ya kan? Kemudian ini untuk apa? Interval to fuzzy script the variable and output variable define, ya. Variabel output dan ini variabelnya didefinisikan. Jadi sistem ini memiliki 2 input dan 2 output, ya. The system has 2 input and 2 output. 2 sistem dengan 2 input, 2 output. Ini inputnya, nah ya kan, X1 dan X2, dan yang satunya ini adalah outputnya, ya. Seperti itu. Nah, ini artinya inputnya, yang ini outputnya. Jadi sistem di sini adalah menggunakan MIMO. MIMO-nya multiple input dengan 2 input dan 2 output, ya. Nah, sekarang untuk membuat fuzzy rule-nya, ini ada gak enak lihatnya. Untuk melihat fuzzy rule-nya dengan cara dilihat rule-nya. Rule yang pertama adalah if xi is small and x2 is small, then y1 is small. And, nah ini sekarang nggak hanya 1 seperti biasanya, sekarang outputnya 2. If jika x1 input yang pertama adalah small dan input yang kedua small, maka outputnya adalah y1 small dan output 2 large. Nah ini contoh saja, ya. Maka cara bikinnya di i2 FLS ini, ya kita tinggal tambahkan rule seperti ini. Anda ikuti bentuknya, X1-nya small, X1-nya, X2-nya small, Y1 small, X2, Y2 large, seperti ini. Dilakukan yang sama untuk rule kedua dan rule ketiga. Nah, habis itu untuk mencari agregatnya, kita pakai evaluate di sini perintahnya. Nanti disimpan menjadi out ini, ya. Dan nampilkan angkanya nanti menjadi TR ini. Ada 2 variabel untuk menampung. Yang satu IT out, yang keduanya adalah TR. IT out ini untuk ngeplot nanti gambar Y1-nya, untuk nampilkan Y1. TR itu cripsnya, ya. Jadi setelah dapat IT out dalam bentuk fuzzy, kemudian fuzzy ini kena fungsi keanggotaan output, dapatlah nilai cripsnya. Ya, caranya pakai perintah ini, evaluate, masukkan X1, X2 sebagai input. Nah, sekarang untuk menjadi output kan tadi aturannya adalah pakai N. N itu adalah pakai min. Nah, dipilih yang min. Ya kan? Jadi kan ada ini outputnya then y-nya is large and y. Nah, pokoknya kalau outputnya ada n berarti diambil yang minimal dari 2 peluang output. Seperti ini. Kemudian metode klasifikasinya pakai centroid, ya. Algoritmanya pakai K-min. Kemudian cara ngeplot hasilnya seperti ini. Tampilkan ID out-nya tadi dari Y1, plot file name-nya dikasih nama ini. Kemudian ini cara ngeplotnya, kemudian nampilkan angkanya pakai perintah crips. Nah, ya. Ini kalau dijalankan dengan cara yang sama bisa diperoleh untuk output yang kedua. Dan coba jalankan. Ini kalau keluar figur-figur diulangi runningnya. Nah, di sini kelihatan visualisasinya. Ini adalah fungsi keanggotaan inputnya, ya, dengan 3 membership function. Ini yang biru, ini yang lemah, ini yang sedang, ini yang large. Small, medium, large. Nah, ini tadi kan ada kasus berapa? Ini membership degree-nya, ya. Nah, inputnya nggak disebutin sih, ya. Mana? Ada nggak? Nya. Oh ini jadi dites dengan X1
X1-nya 0,923 angka ya. Kemudian X2-nya diberi angka 0,745. Ini kan kalau yang di fase tab 1 kemarin kita kan misalnya permintaan begitu ya. Permintaannya berapa, barang yang di gudang berapa, maka produksinya berapa, ya kan gitu. Kalau sekarang outputnya tapi 2 ya. Ini yang kemarin. Jadi ini sebagai contoh, kalau X1 dan X2-nya seperti ini, maka ketemunya berapa outputnya. Nah, ini tadi inputnya. Nah, ini setelah dihitung, bentuknya seperti ini. Ya, ketemunya untuk input 1 adalah 0,6. Kemudian ini untuk output yang kedua, ketemunya 0,1. Jadi kan outputnya 2, inputnya 2. Nah, kira-kira dari sini Anda bisa membayangkan tidak? Jadi maksud saya Anda bisa menggunakan skrip yang sama tapi untuk kasus yang berbeda ya. Yang diilhami oleh mungkin sistem kita yang pertama, yang fase tab 1. Ya, fase tab 1 kemarin kan sudah belajar yang simulator itu ya. Yang simulator. Ini kan kalau kemarin kan bentuknya seperti ini. Ini kan hubungannya dengan komputer supaya bisa dibaca oleh dunia luar, dia butuh interface. Tapi ini sekarang yang PPI, DAC, ADC ini sudah diganti microcontroller, bisa ya. Jadi sekarang Anda lebih praktis, nggak perlu PPI, karena di dalam mikronya itu sudah ada DAC dan ADC ini ya. Jadi 3 komponen ini, PPI, DAC, dan ADC ini tinggal diganti 1 microcontroller, sudah beres. Di sini dia dilengkapi driver untuk nyemprot air, kemudian perlu sensor untuk menangkap suhu dan asap. Berarti inputnya ada berapa? 2 ya, suhu dan asap. Dibaca oleh sensor, ini anggap aja microcontroller biar gampang. Dibaca oleh mikro. Nah, kemudian diputuskan dari hasil pembacaan suhu dan sensor yang berapa dalam bentuk bit. Nah, itu kemudian nanti output yang harus dikirim ke driver untuk nyemprot seberapa. Gitu ya. Seperti ini akhirnya kemarin rule-nya, karena ada 2 input, 1 output, bentuknya seperti ini ya. Ini outputnya cuma 1, apa? Semprotan aja. Nah, tapi kalau Anda pakai fase tab 2 tadi, outputnya bisa lebih dari 1. Mungkin selain semprotan, Anda mungkin bisa buka tutup jendela. Ya, jendelanya dibuka lebar sekali. Gitu. Tuh ya, jadi kalau Anda mengendalikan 2 output, Anda butuh 2 fase tab 2. Yang ini kemarin simple saja bentuknya, fungsi keanggotaan suhu, fungsi keanggotaan asap, fungsi keanggotaan outputnya untuk semprotan. Bentuknya masing-masing kan bisa pakai trapesium, semuanya ini kebetulan trapesium. Nah, kemudian untuk memvisualisasikannya seperti ini saja. Ini untuk fungsi keanggotaan suhu, asap, dan semprotan, bentuknya seperti ini ya. Suhu, asap, semprotan. Nah, inference rule-nya dibuat seperti ini. Nah, ini caranya pakai interpolasi dari suhu ke T suhu dengan suhu in ya. Ini kita pakai aja, ini sering kita pakai juga anak-anak misalnya skripsi tentang fase biasa bisa pakai ini. Kalau fase tab 2 yang tadi. Ini cara membuat rule-nya. Nah, nanti tinggal disesuaikan aja inputnya apa saja ya. Ini contoh dalam satu kasus, misalnya diketahui suhunya itu 100, asap yang terbaca 100 dalam bentuk bit, ya. Itu berapakah semprotannya, ya. Ini ditampilin dulu suhu dan asapnya. Nah, untuk menghitung semprotan, itu dilihat rule-nya. Nah, ini pakai rule ini. Rule yang pertama kan jika suhunya tinggi, dan asapnya banyak ya, maka semprotannya besar. Nah, ini digabungannya di bawahnya.
dan seterusnya sesuai rule-nya sampai ada 4 rule. Dari totalnya ini dihitung pakai agregat ini. Tinggal di total dicari yang minimal dari semua keputusan tadi. Keputusannya kan input 1 sampai 4. Caranya dibandingkan dulu 3 dan 4-nya, cari yang lebih kecil, perbandingannya dibandingkan dengan input 2, hasilnya dibandingkan lagi dengan input 1. Sudah dapat input yang paling kecil. Oke, seperti itu ya. Saya kira mudah dipahami yang ini ya. Nah yang ini kita pakai punyanya ini, fuzz ini ya. Jadi fuzz ini ada untuk menghitung defasifikasi pakai perintah defas ini aja. Perintahnya ini, variabelnya sembarang. Nah tinggal dimasukkan, tadi kan yang kita hitung adalah semprotan toh, tadi. Nah terus hasil dari agregat tadi apa? Agregat membership ini ya, ini tuliskan lagi di sini. Nah kemudian metodenya apa? Yang umum pakai Centroid. Udah tinggal di print ini untuk menampilkan hasilnya yang kita tampung dalam variabel result semprotan. Udah ketemu ini. Jadi tadi kan inputnya berupa suhu 100 dan suhu asap 100. Ini dalam bentuk bit ya. Maka outputnya adalah 127 juga. Gitu ya. Ini visualisasinya kalau mau diplot ini angka 127 ini. Ya, 127 di sini ya. Ini untuk yang fuzzy tab 1. Nah, maksud saya kalau Anda sudah lumayan familiar dengan script ini, Anda terapkan kasus yang sama dengan menggunakan contoh yang fuzzy tab 2 ini. Nah, bisa nggak kira-kira? Ini kan mirip, cuman cara menggunakannya berbeda karena pakai library yang berbeda. Ini kalau yang fuzzy tab 2 pakai ini library-nya. Kalau yang fuzzy tab 1 cukup pakai scikit-learn fuzzy. Seperti itu. Nah, harapan saya Anda bisa mencoba menyelesaikan kasus yang sama ini. Sistem dengan 2 input, tetapi outputnya jadi 2 sekarang ya. Saya nggak kira-kira. Contohnya yang seperti ini tadi. Ini kan inputnya 2, outputnya juga 2. Nah, kira-kira bisa nggak? Ini X1 dan X2 ini adalah inputnya. Ini di sini ya. Inputnya adalah X1, X2, outputnya Y1 dan Y2. Nah, cara mengevaluasi rule-nya pakai ini. Udah, habis itu sudah ketemu ini outputnya, yang satu dalam bentuk fuzzy-nya, degree of membership-nya, satunya dalam bentuk CRIPS-nya. Nah, ini kalau dikembalikan nanti ketemu dalam bentuk CRIPS. Ya kan? Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Fuzzy tab 1 dan fuzzy tab 2. Ini fuzzy tab 2 cukup menarik dan saya kira yang paling bagus yang contoh ketiga ya. Kalau Anda lihat dari fuzzy tab 2 example, di sini kan bentuknya masih .py yang ini ya. Ini tidak bisa langsung Anda jalankan. Cara menjalankannya Anda select all dulu, di copy, bikin baru script di ini ya, di Python Jupyter ini Anda. Nih. Bapak saya tidak mau jalankan di Jupyter, ingin langsung saya jalankan di .py. Kalau ngedit di sini, tapi ngeditnya bisa pakai .py ini kan, tapi ngerunnya nggak bisa. Ada cara juga sih ngerun di di .py. Ini namanya misalnya programnya example3.py ya. Ini ya, Anda misalnya mau membuat tidak perlu di copy seperti cara saya tadi, langsung Anda jalankan .py juga bisa.
Anda tetap bikin sel, cuman saya agak lupa mungkin kalau nggak salah pakai run. Jadi ini di posisi di Jupyter Notebook, Anda cukup run -i. Tadi nama filenya .py-nya kan ini example 3 ini ya. Nah, coba sih kalau benar apa salah. Oh benar ya. Ini diulangi lagi kalau seperti ini. Nah, ini cara lainnya. Ini Anda juga bisa dapatkan hasil yang sama. Cuma kalau Anda ngedit, ini ngeditnya ya di PY. Yang Anda edit bentuknya yang .py ini. Nah, ini kan ini ngedit bisa di sini. Anda ngedit bisa .py ini, tapi run-nya nggak ada di sini, run hilang ya. Jadi caranya bisa Anda edit langsung di sini. Kemudian setelah diedit disimpan, ini ya disimpan. Setelah disimpan, Anda jalankan lagi di ini di sel. Anda buat baru sel, isinya cuma sel. Nah, di sini Anda tinggal ketikkan run spasi -i baru spasi lagi nama .py-nya. Nah, ini mungkin juga Anda perlukan nanti suatu saat ada yang .py-nya cukup panjang dan misalnya proses dengan cara di select all terus dipindah ke sini, dipindah ke sel kadang tidak berhasil. Nah, dicoba dengan cara yang kedua ini. Cara yang kedua cukup Anda ketikkan run spasi -i ya. Run spasi -i spasi nama .py-nya. Seperti itu ya. Ini kalau Anda jalankan juga jalan. Nah, ini loh. Nah, oke. Nah, dengan cara yang sama Anda mau ngeran yang lain, insert above. Anda kan juga punya yang lain tadi ya. Mau menjalankan run-run yang lain, bisa dicoba di sini run path. Nah, ini jadi run spasi -i spasi ini yang keempat. Nah, oh ini cuman ada iterasinya, jadi ini tadi belum dicoba di ini harus ditunggu sampai selesai. Ini nggak enaknya kan Anda kalau mau lihat codingnya tidak bisa langsung di atas ini ya. Codingnya adalah dengan cara dibuka lagi di sebelahnya. Tadi namanya contoh 4, example 4. Ini tuh. Example 4.py. Nah, codingnya seperti ini, dia lagi ngapain? Oh, ini dia bikin random, kemudian di generate dalam bentuk ini. Ini ada yang terkenal memang di paper-paper itu bisa menggunakan Magic Gloss. Magic Gloss ini memang sering dipakai untuk mengenerate, mungkin bisa untuk program prediksi dan lain-lain ya. Ini jadi ini pakai fuzzy rule-nya cukup panjang, yang ini mungkin lebih kompleks, mungkin Anda pakai yang ini aja, pakai yang satunya tadi yang lebih simple. Ini kalau Anda sudah advance bisa boleh pakai ini sudah ada ngeprint nyimpen gambar dalam bentuk ini ya, PDF juga ini. Jadi gambar-gambarnya bisa langsung disimpan dalam bentuk PDF. Ini yang tadi yang lagi running ini. Nah, ini masih running programnya. Ini ada iterasi sampai iterasi keberapa ini. Ini kalau Anda cek ini dia juga mengenerate PDF. Anda lihat di dalamnya tadi. Mana? Fuzzy tab 2 example. Nah, di sini mestinya ada PDF. Nah, ini ya. Ini Mickey Gloss ini dah. Coba Anda lihat codingnya lagi.
Ini tadi programnya yang example 4. Mungkin ada generate, disimpan, hasilnya convergent PDF, Mickey Gloss PDF ya. Jadi hasilnya contohnya seperti ini. Nah, ini kan biasanya memang dipakai untuk deret. Jadi kalau Anda mau bikin program prediksi, bikin prediksi pakai metode apa saja, itu bisa pakai Mickey Gloss ini. Nanti metodenya yang diganti-ganti. Ada orang yang memprediksi pakai fuzzy, jadi seperti ini. Ada yang memprediksi pakai neurofuzzy, neural, deep learning, bisa pakai data Mickey Gloss ya. Ini jadi disimpan dalam bentuk PDF. Ini programnya masih running terus, yang ini belum selesai. Ini sambil menunggu yang ini. Kan kalau Anda mau ngeditnya di PY ini bedanya ya. Karena tidak Anda select all, copy, terus dibuat seperti yang ini tadi. Kalau ini kan codingnya langsung di sini. Bisa Anda edit, di run, langsung bisa. Tapi ini saya menunjukkan bahwa ada cara lain. Anda bisa langsung jalankan dengan ketikan run ini ya. Nah ini juga di coding ini cukup menarik. Ada dalam bentuk PDF hasilnya ya. Terus kalau Anda ingin melihat Mickey Gloss, di sini kan sudah ada nih Mickey Gloss. Anda bisa pakai sebenarnya fungsinya ini, function Mickey Gloss ini. Ini bisa Anda copy, cari di Google. Banyak paper-paper yang memanfaatkan Mickey Gloss ya. Nah, coba Anda klik aja. Jadi kalau Anda bingung tugas akhir anak-anak skripsi sekarang nggak perlu bingung sebenarnya. Pakai data Mickey Gloss ini sudah bisa untuk data prediksi ya. Nanti metodenya yang Anda ganti-ganti ya. Nah ini Mickey Gloss equation ya. Ada Mickey Gloss pakai chaotic time series ya. Banyak, jadi paper-paper internasional itu juga banyak pakai Mickey Gloss. Jadi kalau Anda mau memprediksi sesuatu, metodenya yang diganti. Deretnya pakai deret Mickey Gloss ini. Ini salah satu paper contohnya. Anda bisa download dari ini kadang diperlihatkan juga kadang. Ya di Research Kits ini ada lah. Ini kayak gini. Ini kan pakai data-data Mickey Gloss. Nanti metodenya diganti. Metodenya misalnya Anda pakai deep learning atau pakai apa, sudah jadi skripsi. Jadi anak-anak sebenarnya nggak perlu bingung-bingung ya. Ada kata kuncinya Mickey Gloss. Mickey Gloss equation bisa, Mickey Gloss time series bisa, kata kuncinya banyak. Time series itu biasanya untuk deret waktu. Ini sambil nunggu ini ternyata belum selesai-selesai. Jadi kalau ingin menyelesaikan secara paksa, kalau Anda ini kan programnya lagi running, apa buktinya running? Yaitu ini ada tanda star, ini ada bintang, ini berarti dia lagi proses. Ini terus dia mengenerate sampai berapa iterasi, dilihat di codingnya. Kalau Anda ingin memaksa dia berhenti, ya dihentikan ininya, pakai yang ini, ada tanda ini. Ini adalah interrupt the kernel ya. Ini coba Anda klik, dia akan berhenti. Nah ini ya, bintangnya tadi akan berhenti. Ini sudah berhenti kalau seperti ini. Anda sudah bisa beraktivitas normal lagi. Nah, seperti itu. Jadi ada dua cara. Anda bisa langsung jalankan contoh-contoh yang .py ini dengan mengetikkan ini run spasi -i spasi nama program PY-nya ya. Seperti ini tadi. Run -i spasi nama program PY-nya example 3. Cuma nggak enaknya Anda nggak bisa ngoding langsung di sini. Yang Anda coding ya ke PY-nya di sini. Program PY-nya ini. Nah, di PY ini setelah Anda otak-atik, diedit, mungkin ada yang salah, jangan lupa disimpan.
Nah, ngerannya tidak di sini karena dia .py. Tidak di sini, ngerannya kembali ke sini ya. Ngerannya kembali ke Jupyter. Nah, daripada pusing-pusing, nah Anda bisa pakai cara yang kemarin, di select all, bikin baru, paste di cell, semuanya codingnya lengkap. Ini saya tunjukkan ada cara lain untuk menjalankan .py dari Jupyter. Oke, mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Ya, ini yang harus dipelajari. Jadi ini ada contoh-contoh, ini Anda pelajari. Sampai tadi ada contoh yang keempat itu malah bagus, bisa untuk prediksi sebenarnya. Tapi kita khususkan untuk kontrol ini aja. Jadi ini Anda ngontrol input 2, outputnya 2. Maksud saya kalau Anda sudah bisa nyoba kontrol input 2, output 2, Anda bisa menggantikan yang ini. Yang kemarin kita buat 2 input, suhu dan asap, untuk output 1, semprotan. Anda bisa menggunakan suhu dan asap yang sama, tapi outputnya bukan hanya semprotan, tapi semprotan dan apa? Misalnya buka tutup jendela, gitu ya. Nah, kalau Anda bisa, Anda sudah bisa mulai latihan untuk membuat sistem 2 input, 2 output, tapi sistem Anda sendiri ya. Syukur-syukur kalau ada microcontroller sekalian untuk dicoba. Tapi kalau nggak ada ya simulasi aja. Jadi nanti diberikan input dalam bentuk angka. Contohnya seperti ini tuh. Nah, contohnya kan langsung dikasih angka seperti ini. Jadi nggak pakai microcontroller juga nggak apa-apa. Jadi langsung pakai angka. Ini ya. Cuma bedanya nanti ada bedanya, biasanya kalau pakai microcontroller yang baru yang sekarang ini bukan 8 bit lagi. Yang sekarang ini kan 10 bit mikronya. Jadi ini bukan 2/8. Kalau 2/8 kan ketemunya 256. Nah, kalau di digital itu kan ngitungnya dari 0. Jadi bukan dari 1 tapi dari 0. Jadi kalau di total kan 256 tuh ini aslinya. Angka 256 dari mana? Insert above 256 ini kan karena dari 0 jadi berhentinya di 255 ya, aslinya kan 256. Itu asalnya dari 2 pangkat, saya bikin pangkat di apa lupa saya. Itu kalau di MATLAB bisa pakai begini. Oke, sebentar, kalau di Python ada. Kalau begini error dia Mas ya. Oh, jalan juga. Tapi ini bukan dianggap pangkat. Harusnya kan 2 pangkatnya itu apa? 2 kali 2 kali 2 gitu aja terus ya. 2 kali 2 kali 2 sebanyak 8. Nah, kalau Anda bingung. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kebanyakan 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, berhenti di sini. Nah, ya. Jadi 2 pangkat 8 itu 256. Nah, karena di digital itu dimulai dari 0, ini kan, ini 0, maka berhentinya di 255. Nah, kalau di microcontroller yang sekarang, itu bukan di 0 sampai 255, tapi 0 sampai 1024. Kenapa? Karena mikronya pakai yang 8 bit. Ya, jadi ini tadi kan kalau 8 bit ditambahi 2 lagi ya. Nah, ini yang sekarang. Jadi kalau Anda mau bikin yang sesungguhnya yang mendekati nanti kalau Anda belajar mikro, ini contohnya bukan 255 tapi 1023 karena dimulai dari 0 ya. Ini jadi ya kalau Anda pakai microcontroller yang lama, mungkin bikin sendiri pakai PPE kayak gini ya. PPE Rama yang lama itu DAC dan ADC-nya biasanya kalau mau ngerancang yang muda itu 8 bit. Yang baru itu bisa pakai 10 bit. Nah, sekarang sudah nggak perlu dikombinasi dengan PPE.
Anda sekarang 3 komponen ini, PPE, DAC, dan DADC ini sekarang sudah jadi satu komponen namanya microcontroller saja. Karena di dalam microcontroller itu sudah ada DAC-nya, sudah ada ADC-nya, sudah ada koneksi ke komputer melalui USB ya. Nah, seperti itu. Jadi yang kalau Anda pakai mikro supaya bisa membayangkan nanti yang real di lapangan, itu Anda pangkat 10 pakai yang ini. 10, 2, 3 jadinya di sini mestinya. Ini tapi buat contoh aja kan enggak masalah. Jadi nanti kalau misalnya sensor Anda membaca angka, sensor Anda membaca data, itu datanya antara 0 dan ini, gitu maksudnya ya. 0 sampai 1023, dia nggak akan keluar dari situ. Jadi hasil pembacaan sensornya akan terbaca di bit-bit ini oleh mikro. Loh Pak, ini misalnya suhu kan harusnya Celsius. Loh ini kok keluarnya 1023 atau berapa dalam itu. Ya itu harus dikonversi dulu ya. Cara konversinya nanti Anda baca datasheet-nya. Jadi di buku kalau Anda beli sensor suhu misalnya ya. Sensor suhu kan misalnya LM35 ya harus ditanyakan mana datasheet-nya Pak kalau beli atau dicari sendiri di internet, dilihat tipenya, nanti dilihat cara konversi dari bit ke Celsius. Ini kan statusnya masih dalam bit. Merubah ke Celsiusnya ada sendiri. Nah, itu biasanya dikalikan tegangan referensi. Jadi yang terbaca bitnya dibaca dulu oleh 1023 ini, baru dikalikan referensinya, dibagi 10 kalau tidak salah. Itu sudah dapat Celsiusnya. Nah, itu tergantung macam-macam sensornya. Tapi itu nanti aja waktu Anda belajar microcontroller. Sekarang kita membayangkan, pokoknya ini anggap saja angka sembarang yang dibaca oleh sensor suhu, yang dibaca oleh sensor asap. Nah, kita hitung berapa yang harus dikeluarkan di semprotan. Ya, seperti ini contohnya. Misalnya yang terbaca oleh sensor suhu adalah 100 bit, yang dibaca oleh asap 100 juga. Maka berapa semprotannya? Nah, ini yang terukur ke suhu dirubah dulu menjadi derajat fasi, membersih function fasi. Kemudian asapnya juga menjadi 0,6 degrinya. Dari sini kemudian dibikin rule, dari rule ini maka bisa dihitung berapa semprotannya. Ini ketemunya 127 bit ya. Nah, dengan cara yang sama mestinya Anda bisa mengubah dari fuzzy tab 1 yang bentuknya begini menjadi fuzzy tab 2 yang bentuknya begini. Ya, ini loh maksud saya. Kalau Anda bisa memanfaatkan script ini, cuma inputnya sekarang diganti suhu sama asap. Nah, kira-kira bisa nggak? Ini harus latihan, Anda harus coba dulu. Ini kalau ini kan kebetulan Gaussian, nah, Anda pakai Gaussian juga nggak masalah, pakai segitiga juga nggak masalah ya. Ini misalnya Anda mau ganti segitiga, ini Anda simpan dulu. Kalau Anda mau simpan pakai make copy biar yang asli tidak hilang. Anda pakai copy, pakai make copy. Nah, ini kan sudah bisa Anda dapatkan untuk Anda ganti yang lain. Yang kedua misalnya ya. Nah, ini kan Anda sudah punya yang lain ini. Beda dengan yang tadi. Nah, Anda ini bisa saja tidak menggunakan Gaussian, tapi yang fuzzy type 2 yang 3 mana Anda bisa lihat yang contoh pertama ya, contoh pertama kalau tidak salah. Nah, bentuknya pakai 3 yang ini tadi mana Gaussian. Oh, ininya kan apa namanya, medium lux dengan domain yang berbeda-beda. Ini jadi di sini ngambil ini ya. Ya, kalau segitiga ini mungkin 3 uncertainty STD. Nah, ini harus dicek dulu ada apa enggak ya.
Kalau ini kan dia pakai Gaussian ya. Ya kalau tree ada nggak? Gitu. Ini tadi 3MF, kalau Gaussian apa dia? 3MF trapezoid MF. Ada nggak? Ini langsung diganti 3 saja mau nggak? Kalau nggak bisa berarti bukan, nggak di sini. Ini misalnya kita panggil 3, di sini kita ganti 3 langsung mau nggak? 3 ini yang triangular, jadi ganti fungsi segitiga. Kalau nggak mau, ya Anda pakai yang lain. Small, ini yang lain-lain nggak ada perubahan dulu, dicoba. Simpan. Ada nggak 3? Ya, besaran. Oh, nggak ada. Adanya tadi Gaussian ya. Ini yang 3 nggak ada. Berarti kalau mau bikin 3 seperti apa? Trapezoid misalnya. Trapezoid ada juga nggak? Trapezoid. Ini tulisannya ya. 3-nya diganti trapezoid. Kan Gaussian. Ada tidak? Coba di run. Oh, nggak ada juga ya. Adanya cuma Gaussian. Dia adanya cuma Gaussian. Jadi kalau Anda mau mencoba fungsi yang lain, ini nggak bisa pakai yang ini. Ya kan? I2FS uncertainty ini cuma Gaussian punyanya. Mungkin Anda cukup pakai yang nggak usah uncertainty, tapi justru malah pakai yang pertama. Jadi ini nggak perlu kita tutup, ya nggak perlu kita tutup. Ini kan tadi ya. Jadi cukup pakai ini, tapi domainnya dirubah ya. Jadi Anda bentuknya harus disesuaikan. Jadi domain terus di sini 1, 2, 3, 4. Yang pakai 4 parameter 1, 2, 3, 4, 5 nggak bisa. Yang 3 1, 2, 3, 4 lainnya mungkin bisa. Kita pakai 3MF coba. Small. Iya. Kita coba saja. Yang ini sudah nggak dibutuhkan misalnya. Kita pakai 3MF, 3MF, 3MF. Mau tidak? Simpan, run. 3MF-nya pakai cara manggilnya dilihat. 3MF cara manggilnya adalah ya sama biasa ya. Jadi 3MF-nya juga harus dipanggil. Tambahkan di sini aja. Nah, ini ya. Simpan. Ini cara modifikasinya ya. Cara modifikasinya. Sekarang saya ganti 3 ya. Ini sudah ganti 3, coba di run. Nah, ini sekarang lampi di array has no attribute domain. Nah, ini domainnya lampi. Ini import line space domain. Domainnya adalah line space ini. Cek di sini. Sudah ada sebenarnya ya. Ini kan domain line space. Domain sama dengan line space. Fuzzy Z-nya. Oh ini ya, ini cara makainya tidak seperti ini.
tapi ditambahin apa? Ini. Wah, jadi masih nggak bisa langsung ya. Jadi Anda harus tambahkan ini I2FS-nya ini, baru domain. Ya kan? Yang di sini nggak bisa langsung begini. Jadi dikasih apa? Ini jadi Anda harus pakai seperti ini. Ini di copy juga bisa. Sampai domain. Oh, tapi ini namanya small, nanti namanya beda-beda ya. Oh, nanti kan namanya jadi lain-lain. Yang satunya kalau ini kan buat contoh, satunya trapezoidal, satunya tree. Nah, kalau yang ini Anda pinginnya satu small, medium, large ya. Small, tree, nggak bisa. Nah, ini jadi hati-hati kalau mau mengkonfigurasi, nggak bisa langsung. Jadi harus pakai I2FS dulu, baru bisa dipakai ya. Nah, ini ya Anda coba cara lain. Jadi ini tidak bisa langsung begitu. Ini harus ada 3MF-nya ya. Kalau diambil satu bisa nggak? Jadi misalnya ini ya. Ini Anda ambil I2FS domainnya saja. Ini ya, taruhnya di sini. I2FF-nya di mana? Domain dulu baru ya. Ini kebalik ya. Di copy dari sini aja. Domain baru angkanya. Domain baru 3MF-nya. Nah, ini dicek pasangannya, pasangan kurungnya ya. Simpan dengan cara yang sama, Anda lakukan untuk yang lain. Ini ya. Domain 3MF. Dan seterusnya, jadi Anda sesuaikan dengan contoh cara penggunaan functionnya. Ini kalau salah lagi, berarti kita kurang teliti, jadi masih ada yang perlu di ini kan. Coba dirun. Oh, ini I2FS-nya juga harus dipanggil. Harus dipanggil. Sini ya. Run. Oh, ini Gaussian with uncertain deviation. Nah, ini dihitung 1, 2, 3, 4. Bentuknya segitiganya tidak sesuai. Jadi Anda harus sesuaikan. Jadi nggak bisa langsung ya. Jadi nanti nggak bisa langsung. Anda lihat di sini. 1, 2, 3, 4 seperti ini nih bentuknya. Ini kalau ya ini Anda ini kan dulu deh. Jadi Anda otak-atik dulu. Ini nggak bisa seperti itu, Anda kembalikan ke yang semula. Yang semulanya dalam, mana yang semula tadi ya? Kok hilang semua? Jadi yang semula itu adalah program 3 ini. Program 3, example 3. Ini maunya kita kan mau otak-atik dari sini. Belum berhasil, nanti Anda coba lagi dengan cara Anda sendiri. Maksudnya adalah Anda menyesuaikan fungsi-fungsinya ini ya, pemanfaatan fungsinya ini ya. Jadi kalau yang Gaussian bisa langsung seperti ini, yang Gaussian ini, yang Gaussian. Ini sudah ada soalnya. Tapi kenapa yang kayak segitiga itu kok nggak ada di sini? Nah, ini kita harus lebih familiar. Maksudnya Anda coba, kalau gagal dikembaliin lagi. Kembalikan lagi. Seperti ini adanya cuma Gaussian. Saya tadi pinginnya ganti ini dengan segitiga.
tapi segitiganya adalah yang segitiga type 2 ya. Nah, ini Anda coba sendiri, nanti Anda modif, intinya adalah bagaimana Anda dengan 2 input menghasilkan 2 output ya. Ini contohnya, ini teman tadi saya tidak berhasil, jadi Anda coba sesuaikan dengan contoh yang sebelumnya ya. Jadi kan ada mulai example 1 yang bentuknya begini, terus example 2 dilihatin semua bentuknya seperti apa. Nah, ini beda-beda. Jadi ini min dari Gaussian gitu ya. Nah, ini kalau di seterusnya beda-beda. Sebenarnya yang paling bagus example 3 ini sudah lengkap, ada proses input, kemudian dibuat rule-nya, kemudian dievaluasi rule-nya, dan ditampilkan outputnya, defasifikasinya pakai Centroid ini ya. Ini yang paling lengkap, sebenarnya bagus ini buat contoh. Anda kembangkan dari sini deh, cuman pelan-pelan, nggak bisa cepet-cepetan. Jadi harus dipahami sistemnya, sistem dengan 2 input, 2 output, contoh seperti ini ya. 2 input tapi ininya cuma 1 ya, 1 anunya membership degree-nya ya, double tapi double begini, kemudian itu digunakan untuk menghitung output ya. Nah seperti itu, mungkin ini sudah bisa untuk bikin small, medium, large, kemudian masing-masing digunakan rule. Di sini ada 2 input yaitu X12, outputnya juga 2 yaitu Y1 dan Y2. Mungkin ada pertanyaan? Tadi saya pinginnya cuma review sedikit terus lanjut neural, tapi kayaknya nih nggak noted ya, sudah mau jam 9. Nanti neuralnya dipelajari aja dulu. Nanti saya kirim di grup ininya. Mungkin bisa pakai yang pernah saya sampaikan di PENS waktu saya memberi workshop di Poltek. Ya ini mungkin bisa lah. Ini untuk belajar dulu deh. Ya ini nanti Anda copy dulu. Ternyata nggak bisa hari ini. Hari ini kita cukup review fuzzy tab 2, tapi nggak ini ya. Maksudnya kurang familiar, tidak seperti fuzzy tab 1, jadi makanya Anda perlu penyesuaian. Tapi kalau Anda bisa fuzzy tab 2, nanti banyak sekali manfaatnya ya. Ini Anda familiarkan. Kalau untuk judul skripsi, fuzzy tab 2 masih belum ada, jadi rata-rata orang-orang masih pakai fuzzy tab 1 ya, atau fuzzy yang lama itu ya. Sekarang kayaknya sudah mulai nggak boleh itu. Bukan nggak boleh ini, kecuali ditambahi kompleksitas yang lain, dikoneksikan ke Internet of Things dan lain-lain masih boleh mungkin. Untuk mengendalikan robot berjalan pakai fuzzy, itu mungkin masih boleh. Yang kompleks. Tapi kalau sistemnya sederhana, maka metodenya yang dibuat kompleks. Jadi sistemnya Anda hanya untuk nyemprot tanaman, ya kan? Tapi Anda sudah pakai fuzzy tab 2, nah itu masih bisa lolos. Jadi fuzzy tab 2 ini membuat lebih baru ya. Kalau tidak salah saya juga sudah ngoleksi referensi yang fuzzy tab 2, mungkin sebagian nanti. Ini kalau ini ya, cuman saya lupa saya taruh di mana ya. Saya kasih contoh salah satu papernya yang fuzzy tab 2. Oh, nggak ada di sini, ini IoT robot ini yang pakai deep learning. Fuzzy tab 2, saya lupa nyimpennya. Saya lupa nyimpen fuzzy tab 2-nya. Tapi Anda juga bisa nyari dari Google dengan kata kunci tadi, fuzzy tab 2 ya. Kali di ResearchGate misalnya, di ResearchGate fuzzy
Type 2. Di ResearchGate fuzzy type 2 cukup banyak. Nah, ini teori and application ada controller based Pollack scale, Pollack scale, fuzzy dan seterusnya ya. Cukup banyak fuzzy ini yang di explore juga. Kalau Anda nyari di internet explore IEEE, di punyanya IEEE juga ada, cuma tidak semuanya open source di sini ya. I-nya 3 nih, IEEE Explore. Misalnya di sini Anda ketikkan fuzzy type 2, fuzzy type 2 nanti akan keluar banyak. Nanti dia akan muncul seperti ini. Ini cukup banyak, ribuan paper dalam bentuk jurnal, conference dan lain-lain ya, fuzzy type 2. Cuman di sini tidak semuanya open source. Jadi kalau Anda lihat gemboknya ini kan nutup. Kalau perlu nanti Anda kalau perlu yang buka, ya ini coba dilihat dulu yang open access only. Yang open access saja, ada enggak? Wah, ada ini ya. Yang open access cukup banyak ini. Ada 26 atau 28. Dia ini ya. Ini contoh yang open access, gemboknya buka. Nah, Anda tinggal cari yang fuzzy type 2 yang terbaru, mungkin 2020 katakanlah ya. Coba cari yang paling bagus. Constraint interval stabilization, designing fuzzy sets with the use of parametric, ini soil moisture retrieval, evolving rule base, evolving, ya, coba cari yang kira-kira unmanaged IoT. Nah, ini sudah gabungan IoT dengan fuzzy type 2 ya, dan seterusnya. Jadi Anda bisa cari-cari sendiri, cari bagus-bagus di sini papernya di IEEE Explore ya. Kata kuncinya bisa pakai fuzzy type 2, kemudian di sini Anda pilih yang open access only. Ini saya kira mungkin hari ini cukup dulu. Anda kembangkan sendiri dari fuzzy type 2 yang tadi. Nanti Anda coba cari-cari paper untuk menginspirasi riset Anda di sini. Ini yang paling bagus-bagus di sini ya. Cukup banyak ini, kalau Anda lanjut lagi masih banyak puluhan paper yang berbahasa ini. Langsung 100 paper per halaman. Nanti ada juga akan kelihatan fuzzy type 2 yang bagus-bagus yang open access. Mungkin cari yang sederhana, fuzzy Jimin dan data clustering, semi-kunci complex function dan sebagainya. Jadi cukup banyak. Intelligent disease diagnosis sampai ke diagnosis penyakit juga ada pakai fuzzy type 2 ya. Mungkin ini ada chat, ini apa? Ke kamar mandi ya. Oke, jadi mungkin ada yang mau ditanyakan ini seputar fuzzy type 2. Nanti minggu depan sudah ganti neural ya, supaya bisa tersampaikan semua. Nanti tinggal latihan-latihannya saja sih. Deep learning inspired belief rule based expert system. Wah, ini malah gabungan ini ya, gabungan deep learning yang diinspirasi oleh fuzzy rule. Wah, ini kelihatannya keren ini ya. Tahun 2020 masih baru ini. Moment based important, nah ini mungkin susah. Voltage control power system untuk power terlalu berat. Native maintenance policy dan sebagainya. Jadi banyak sih. Optimal. Nanti Anda cari sendiri yang kira-kira Anda tertarik. Anda terapkan di robot juga ada. Yang ini tadi gabungannya ini.
Ini gabungan deep learning yang diinspirasi oleh ini rule base-nya expert system. Seperti apa? Wah, ini kan menarik tuh. Anda kalau ketemu persamaan-persamaan sini kan, nah, ini arsitekturnya ya. Sebagainya, jadi ada. Cuman fuzzy tab 2-nya nggak muncul di sini ya, nggak kelihatan fuzzy tab. Ya, Anda cari sendiri di yang lain. Mungkin kata kuncinya saja ini saya tunjukkan seperti itu. Selanjutnya Anda kembangkan sendiri. Jadi sebenarnya pakai simulator yang fuzzy tab 2 ini, itu Anda sudah bisa gunakan untuk kemana-mana ya. Ini cuma tadi harus hati-hati pada saat merubah-rubah ini. Makanya nanti yang aslinya Anda simpan, nanti tinggal Anda convert, simpan dalam nama lain, kemudian Anda coba eksperimen. Oke, mungkin sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Untuk minggu depan aja deh ininya, neuralnya insya Allah. Kita masih ada waktu untuk sebelum UAS ya. Jadi harapan saya mungkin neural sama deep learning. Kalau NLP juga ada di buku kemarin, tapi mungkin nggak nyampe mungkin. Yang penting AI Anda sudah bisa nyoba, maksud saya dalam tahap implementasi yang fuzzy ini sudah bisa Anda buat eksperimen sederhana sebenarnya. Untuk membuat simulator-simulator, untuk membuat keputusan-keputusan ya. Yang kemarin kan jika ada stok dan permintaan di gudang, Anda sudah bisa memutuskan berapa yang harus diproduksi. Tapi pakai fuzzy tab 1. Nah, kalau itu pakai fuzzy tab 2, kira-kira seperti apa ya? Nah, ini Anda perlu nyoba, saya sendiri juga nanti ingin nyoba yang pakai fuzzy tab 2 ya. Oke, mungkin sampai di sini untuk pertemuan kita kali ini. Ada yang mau ditanyakan? Fuzzy tab 2-nya. Pak, saya boleh izin bertanya, Pak? Ya, silakan. Misalnya untuk dari perbedaan fuzzy tab 1 dan fuzzy tab 2 itu dari output dari tab 2 yang lebih kompleks dengan input 2 atau lebih dari 2, juga pastinya outputnya lebih dari 1 ya, Pak? Kalau untuk studi kasus yang biasa saja seperti dari penyiraman tanaman, di mana mungkin ada tanaman itu memiliki input, ada tingkat kelembapan tanah atau juga dengan tingkat kekeringan udara di sekitar, suhu atau bagaimana, Pak? Iya. Itu kalau misalnya ada dua output atau dua output seperti bukaan jendela, intensitas cahaya dan juga intensitas air, intensitas debit air atau juga volume air itu apakah bisa dikatakan bisa dimasukkan di fuzzy type 2, Pak? Fuzzy type 2. Iya, ya itu bisa. Bisa ya, Pak? Bisa. Ya. Kan kalau biasanya kan anak-anak diakali. Jadi kalau misalnya outputnya lebih dari 1, itu anak-anak biasanya diakali dengan cara dimatikan. Jadi pada saat ini punya Anda, saya mute dulu ya. Jadi kalau misalnya yang salah satu diproses rule yang satu biasanya dimatikan. Jadi itu digunakan untuk memproses rule satunya. Jadi modelnya kayak kaskade itu ya tulisannya. Jadi satunya diselesaikan dulu. Misalnya rule untuk untuk nyemprot itu ngambil suhu berapa, kemudian kelembapan berapa, itu digunakan untuk nyemprot, ya kan? Nah, setelah disemprot kan ada kenaikan perubahan suhu dan ini. Pada saat yang sama perlu kita cek ini intensitas cahayanya cukup atau tidak. Perlu kita buka atau tidak ininya kita buka atau tidak jendelanya misalnya, atau kipasnya kita nyalain atau tidak. Nah, ini ada rule yang lain. Nah, pada saat jalankan rule yang lain ini, rule yang pertama dimatikan gitu. Kalau tidak dimatikan, kan rule yang pertama juga dia minta disemprot misalnya. Nah, kan yang satu proses untuk semprotan, pada saat yang sama kita ingin mengatur kecahayaan dengan membuka tutup jendela.
Nah, itu bisa nggak inputnya tiga-tiganya. Jadi inputnya itu ada suhu, kemudian ada kelembapan, ada intensitas, semua jadi input, tapi outputnya nggak bisa lebih dari satu. Outputnya cuma satu kalau tidak pakai fuzzy type 2. Nah, outputnya hanya nyemprot saja. Nah, kalau yang lama caranya pada saat pakai rule semprot, rule buka tutup jendelanya dimatikan. Itu cara yang lama. Tapi apa efeknya? Efeknya mungkin pada saat rule yang kelompok rule ya. Pada saat kelompok rule yang kedua dieksekusi, nah sebenarnya sudah ada perubahan di kelompok rule yang pertama ya. Kenapa? Ya karena suhunya kan akibat disemprot kan jadi turun. Nah, ini kelemahannya. Jadi kelemahan fuzzy type 1 yang lama itu dengan cara bergantian menjalankan kelompok rule, itu cara mengatasi output yang lebih dari satu. Nah, sekarang sudah teratasi dengan kelompok rule tadi, dengan type 2, kan langsung sekali proses rule-nya itu, dua outputnya kena. Jadi Anda juga bisa ngatur semprotannya, sekaligus juga Anda buka jendelanya. Jadi nanti bagus. Kalau pakai microcontroller kan tidak kelihatan, jadi langsung seperti buka dua-duanya ya. Jadi satunya langsung nyalankan semprot air, pada saat yang sama Anda juga buka jendela, jedak, nah, gitu kan bagus. Nah selama ini belum ada, jadi belum ada mahasiswa yang tugas akhir fuzzy type 2. Jadi kalau Anda mungkin mau mencoba, mungkin yang pertama ya. Jadi anak-anak biasanya masih kesulitan menggabungkan microcontroller yang pakai bahasa Arduino dengan fuzzy type 2 yang menggunakan bahasa Python. Nah, itu saya sudah ngajari di mata kuliah microcontroller itu cara menggabungkan dua bahasa pemrograman ini ya. Karena kalau fully Arduino, jadi nyari function yang cocok di Arduino. Jadi kayak fuzzy type 2 yang running di fully micro, itu kan jarang, nyari di internet juga jarang. Yang umumnya fuzzy type 2-nya dibangun pakai Python, ya kan? Fuzzy-nya pakai Python, tapi baca sensornya pakai Arduino. Nah, ini komunikasinya gimana? Nah, caranya nanti pakai komunikasi serial, nanti Arduino sama Python, dua-duanya bisa kerjasama. Jadi program Arduino-nya untuk baca data, kirim ke laptop, di laptop sudah jalan bahasa pemrograman Python-nya untuk menjalankan fuzzy type 2-nya. Selesai dalam bentuk keputusan, kirim lagi ke mikro untuk buka atau nyemprot tanaman. Nah, itu yang advance sekarang ya. Itu sekarang lagi saya ajarkan di mata kuliah microcontroller. Harapan saya nanti anak-anak juga tidak kesulitan pada saat menggabungkan dua bahasa pemrograman ini. Nah, kelebihannya dari fuzzy type 2, kita bisa ngontrol bersamaan. Anda tidak harus bergantian. Tidak harus Anda selesaikan satu kelompok rule untuk semprot, kemudian baru Anda jalankan kelompok rule untuk buka tutup jendela. Itu yang dulu ya. Yang dulu begitu, modelnya cascade. Selesai satu istirahat, satu jalan. Nah, padahal pada saat Anda menjalankan kelompok rule yang kedua ini, kan pada saat Anda buka tutup jendela juga ada perubahan panas, mungkin suhunya naik atau turun gitu. Jadi itu bisa rusak sistemnya. Jadi kalau Anda jalankan bareng-bareng, kalau tidak dibuat gantian ya. Tapi karena gantian ya agak kurang ini, dia terlambat terus. Harusnya segera merespon, nah, tapi dia ada sedikit ketinggalan. Nah, sekarang solusinya dengan fuzzy type 2, Anda langsung bisa jalankan satu kaligus, outputnya juga bisa dapat sekaligus nyemprot, sekaligus buka jendela. Itu contohnya. Itu yang menarik sekarang. Nah, seperti itu ya, Rizky ya. Atau Terima kasih. mau eksperimen dulu, nanti Anda bikin simulasi dulu, nggak usah pakai mikro, bisa. Yang tadi aja dicoba dicari dulu dari skrip-skrip yang contoh tadi, di otak-atik, dibuat misalnya untuk proses seperti kemarin, yang contoh di fuzzy type 1 diselesaikan pakai fuzzy type 2. Nah, itu aja kalau udah berhasil, saya kira Anda nanti gampang pada saat membuka realnya waktu digabung dengan microcontroller ya, atau robot atau drone. Nah, drone juga bisa ya. Jadi hasil pembacaan drone, tapi kalau drone tidak main di serial port, kalau drone mainnya di wifi, jadi koneksinya lewat internet ya gitu. Tapi bisa tetap pakai fuzzy. Anda cari di internet paper fuzzy drone fuzzy type 2 tapi pakai drone.
Jadi drone-nya surveillance, keputusannya nanti lewat cloud, ya keputusannya di cloud. Dia putuskan, dia lagi mendeteksi kerumunan orang. Orangnya ini dia bilang orangnya cuma sedikit, orangnya sedang, atau orangnya banyak yang berkumpul. Ya kalau orang pakai mata biasa lihat, oh itu kerumunan orang banyak. Tapi kalau drone kan nggak tahu itu orang banyak atau sedikit. Nah, drone ini nanti bisa menggunakan Fuzzy Tab 2 juga. Tapi Fuzzy Tab 2 yang running di Python ini runningnya di server. Komunikasinya pakai apa? Pakai internet, pakai koneksi wifi, dan sebagainya. Nah, itu yang nanti Anda pelajari di Internet of Things. Nah, itu semakin menarik sebenarnya. Jadi Fuzzy Tab 2 ini kalau Anda pelajari, nanti jangan dibuang skripnya, Anda pakai lagi nanti di kuliah machine learning, di kuliah, atau mungkin di waktu tugas skripsi ya, waktu belajar Internet of Things, waktu belajar komputasi cloud ya, cloud computing dan sebagainya. Oke, ada lagi? Tidak ada yang lebih menarik selain Anda mencoba. Jadi kalau Anda hanya dengar cerita, Anda tidak bisa merasakan asiknya belajar Fuzzy Tab 2. Nah ini saran saya, Anda mencoba semua, coba diterapkan di yang simple-simple, yang Fuzzy Tab 1 kemarin dicoba dibawa ke Fuzzy Tab 2. Semoga ada yang mungkin mendapatkan ide yang terbaiknya, terutama yang nanti mengendaki ada kontrol yang lebih dari satu output ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kuliah kita hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti insya Allah ketemu lagi minggu depan. Harusnya nanti sudah bisa ganti topik ke neural ya. Saya kira demikian. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih kehadirannya. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Semoga cepat berlalu ya pandemi ini ya. Saya kira demikian. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.